Kita para bhikkhu, ya 2 orang di sini. Tetapi dalam tradisi Theravada dimanapun juga adalah suatu kewajiban untuk menjalankan disebutnya wasa-wasa, wasa-awasa. Wasa adalah musim hujan, awasa adalah kediaman. Maka selama 3 bulan kita harus tinggal di satu tempat selama musim hujan tadi. Ya, di dalam penanggalan yang kita ikuti sebetulnya adalah yang berlaku di India atau mungkin di Myanmar, di Thailand, di sekitar lebih utara daripada Indonesia. Di Indonesia berbeda. Kalau di daerah seperti India ataupun Myanmar ataupun Thailand, Kambodia saya kira juga, ya mereka masuk disebut musim hujan, ya betul-betul hujan. Ya. Tetapi di Indonesia kita masuk musim hujan, kediaman musim hujan pada musim panas justru. Kita mengakhiri pada musim hujan. Jadi kebalik. Ya, tetapi bagaimanapun juga karena kita mengikuti tradisi Theravada, maka ini tetap harus kita lakukan karena Theravada disebut ajaran para sesepuh yang mengikuti aturan yang baku yang ada dan kita tidak merubahnya. Kita yakini bahwa aturan tersebut adalah aturan yang diberikan langsung oleh Buddha dan kita tidak melakukan adanya perubahan sedikit pun. Dan itu yang kita jaga sampai sekarang. Ya, oleh karena itu kalau di tradisi Mahayana ya, tidak secara spesifik ada kediaman musim hujan. Tetapi di dalam tradisi Theravada kita harus menjalankan itu. Kalau kita tidak menjalankan itu, kita melakukan suatu pelanggaran. Ya. Nah, setelah 3 bulan menjalani musim hujan, ya yang di 3 bulan tersebut adalah dalam bahasa Pali adalah bulan Sawana, ya kemudian Potapada dan Asayuja. Jadi 3 tersebut itu 3 bulan. Tapi musim hujannya sendiri adalah 4 bulan. Satu lagi adalah bulan Katika. Jadi bulan Sawana, ya Potapada, Asayuja dan Katika. 4 bulan musim hujan. Dari 4 bulan musim hujan, ya para bhikkhu menjalankan wasa-wasa 3 bulan. Ya. Maka kalau kita masuk pada periode yang pertama, ya, maka kita menjalankan pada bulan itu Sawana, Potapada dan Asayuja. Ya. Nah, masih ada 1 bulan disebut bulan Katika yang pada umumnya adalah ya tentu saja di daerah yang lebih utara di sana. Ketika musim hujan sudah mulai surut sehingga di situ ya para bhikkhu sebetulnya sudah boleh sebetulnya untuk mulai mengembara lagi. Ya, tetapi kalau bagi mereka yang menjalankan musim hujan pada periode yang kedua, artinya bukan mulai dari bulan Sawana, tetapi mulai dari bulan Potapada, maka bulan Potapada, Asayuja, 1 bulan lagi bulan Katika. Jadi 3 bulan pertama atau 3 bulan terakhir, ya kita bisa memilih melakukan itu. Pada umumnya kita masuk yang bulan yang awal tentunya saja. Namun demikian pada tahun ini adalah tahun Kabisat menurut penanggalan bulan. Maka kita musim hujan ini tahun ini adalah bukan 4 bulan tetapi 5 bulan.
Ya. Nah, karena musim hujannya 5 bulan, kita masuk wasanya pada bulan sawana yang kedua. Jadi dikatakan ada bulan sawana yang pertama dan sawana yang kedua. Jadi kita masuk pada bulan sawana yang kedua. Di bulan sawana kedua, Potapada Asayuja. Masih 1 bulan adalah bulan Katika. Nah, di bulan Katika selama 1 bulan itu sebetulnya dapat digunakan untuk menyelenggarakan perayaan Katina. Ya. Nah, tentunya pada zaman Buddha, ya karena mungkin untuk mendapatkan kain jubah juga tidak mudah, maka 1 bulan itu merupakan bulan yang khusus, yang spesial, ya bagi para biku mendapatkan keleluasaan sebetulnya, ya keleluasaan dalam beberapa aturan winaya yang pada umumnya kalau kita melakukan akan melanggar, tetapi karena setelah kita melewati 3 bulan musim wasa, maka 1 bulan di bulan Katika itu kita memiliki kebebasan, tidak melakukan pelanggaran. Seperti misalnya disebut Gana Bojana misalnya. Umat karena ketidaktahuan katakanlah mengundang biku, ya mengundang biku 4 atau 5 orang biku begitu, mengatakan misalnya, Bante, kita mengundang biku sangga untuk ya besok makan nasi kuning, tumpengan. Itu pelanggaran bagi kita. Kalau saya makan itu saya pelanggaran. Jadi kalau Anda mengundang besok makan ayam goreng, makan segala macam begitu, itu kalau saya makan itu pelanggaran punya. Begitu. Tapi dalam bentuk grup 4 atau 5 orang karena disebut Gana Bojana. Pacitya, salah satu bentuk pelanggaran disebut pacitya. Tetapi di bulan 1 bulan ini, bulan Katika ini, karena kita sudah menjalankan masa wasa 3 bulan tanpa kesalahan nantinya. Ya. Kita murni menjalankan secara lengkap, maka 1 bulan ini kita mendapatkan keleluasaan. Kalau saudara misalnya mengundang besok makan nasi kuning, oke, boleh. Saya tidak melakukan pelanggaran. Boleh gitu. Ya. Kalau misalnya pada umumnya, pada bulan-bulan pada umumnya, saudara misalnya berdana jubah, ya, kemudian saya tidak melakukan aditana. Aditana itu maksudnya saya melakukan suatu keputusan jubah ini akan saya pakai untuk bagaimana? Apakah sebagai jubah aditana, ya, jubah yang tidak boleh terlepas dari tubuh saya, katakanlah, terutama adalah ketika pergantian waktu dawn time di pagi hari, waktu aruna dalam bahasa Pali, sebelum kurang lebih setengah atau 1 jam sebelum matahari bersinar, itu kita tidak boleh terpisah. Ya. Nah, tetapi karena saya mendapatkan privilege, ya, hak istimewa karena menjalankan musim wasa dengan penuh, maka hal itu bukan menjadi pelanggaran lagi. Nah, 1 bulan ini, ya, bagi biku yang tidak memiliki kesempatan atau tidak menyelenggarakan Katina, maka 1 bulan ini adalah 1 bulan yang spesial demikian itu. Kita bisa mendapatkan keleluasaan dari beberapa aturan winaya. Tetapi kalau misalnya saya menyelenggarakan Katina, ya, saya menyelenggarakan Katina dan saya masih tetap tinggal di sini, begitu, maka saya mendapatkan keleluasaan itu sampai akhir musim dingin.
Jadi 1 bulan Katina ini masih musim hujan yang terakhir, bulan keempat. Ditambah musim dingin, setelah musim hujan adalah musim dingin, adalah 4 bulan lagi. Jadi saya mendapatkan keleluasaan 5 bulan. Ya, bisa misalnya mengumpulkan, menerima jubah tanpa melakukan adidana, ya bisa menerima undangan meskipun dengan cara yang ya tidak layak sebetulnya. Begitu. Itu pun juga kita bisa menerima demikian tanpa melakukan pelanggaran. Ya. Nah maka 1 bulan ini atau 5 bulan bagi mereka yang menjalankan Katina itu disebut Ciwarakala. Ya, Ciwarakala artinya waktu bagi kita para biku, ya waktu yang tepat bagi kita para biku itu untuk menerima jubah. Nah maka bagi para umat yang berdana maka disebut Ciwaradana Samaya. Ya, jadi suatu kesempatan untuk berdana jubah pada waktu yang tepat begitu. Ya, jadi kita mengatakan Ciwarakala, ya waktu yang tepat untuk menerima jubah. Jubahnya disebut kala ciwara. Ya, jadi waktunya disebut ciwara kala. Jubahnya disebut kala ciwara. Saya menerima jubah pada waktu yang tepat, maka jubah yang saya terima itu disebut kala ciwara. Maka dalam waktu 1 atau 5 bulan tadi. Tetapi bagi mereka yang tidak menyelenggarakan Katina, ya seperti sekarang kita tidak menyelenggarakan Katina, maka 1 bulan ini di bulan Katika ini, maka itu yang disebut Ciwarakala, periode waktu bagi kita untuk menerima jubah. Ya. Selebihnya, waktu selebihnya maka disebut Ciwara Akala. Bukan waktu pemberian jubah yang tepat. Bukan berarti tidak boleh memberikan jubah, tetapi kita para biku kalau menerima jubah di waktu yang tidak tepat, ya Ciwara Akala tadi, maka jubah itu disebut Akala Ciwara. Jubah yang diterima pada waktu yang tidak tepat. Maka kita harus segera melakukan keputusan jubah ini harus kita apakan. Gitu. Kalau kita tidak melakukan itu dalam jangka waktu 10 hari, maka kita melakukan pelanggaran. Disebut pelanggaran nisagia. Ya. Nah, jadi beberapa istilah yang ya para umat itu juga harus belajar demikian, harus mengerti supaya tidak bingung. Ya, Ciwarakala, Ciwara Akala. Ciwarakala itu sebenarnya sama dengan Ciwaradana Samaya tadi sebetulnya. Jadi waktu yang tepat untuk berdana jubah, Ciwaradana Samaya. Kita para biku mengatakan Ciwarakala karena waktu yang tepat bagi kita para biku untuk menerima jubah. Ya. Nah, selain waktu itu adalah waktu yang tidak tepat. Demikian. Ya. Nah, demikian pula ya perayaan Katina pada umumnya di wihara-wihara mengatakan menyelenggarakan perayaan Katina. Bahkan di wihara yang tidak ada biku yang tinggal di situ, mereka juga merayakan Katina. Itu perayaan bukan perayaan Katina, itu penipuan terhadap umat. Hanya di tempat di mana ada biku yang berwasa selama 3 bulan, maka di situ kita boleh menyelenggarakan Katina. Bisa dilakukan perayaan Katina. Kalau tidak ada, tidak bisa. Dan satu lagi, ada biku yang tinggal di situ selama masa-masa, maka dia bisa melakukan menyelenggarakan Katina. Tetapi di wihara tersebut tidak ada sima. Maka perayaan Katinanya itu tidak utuh.
Maka pada umumnya apa yang mereka lakukan hanya menerima dana saja, tapi tidak ada langkah selanjutnya. Itu belum menjadi jiwara yang diterima, itu bukan kadina jiwara. Belum disebut sebagai kadina jiwara. Itu tidak lengkap, maka tidak terjadi perayaan atau dana kadina dana yang sesungguhnya. Ya. Nah, itu yang harus dipahami sebetulnya hal semacam itu. Nah, sekarang saya akan menyinggung sedikit hal yang lain karena di sini tempat meditasi, maka saya akan berbicara sedikit tentang meditasi. Nah, banyak umat sebetulnya yang memiliki kebingungan atau keraguan-raguan. Apakah dengan bermeditasi, vipassana secara langsung seperti yang ada di sini, yang menurut tradisi Mahasi di sini, apakah cara ini betul-betul bisa untuk mencapai tingkat-tingkat kesucian seperti apa yang dibabarkan oleh Buddha atau tertulis di Tipitaka? Banyak dalam buku-buku juga dikatakan harus dengan meditasi samatha bhavana terlebih dahulu, atau meditasi ketenangan batin terlebih dahulu. Meditasi ketenangan batin, mereka mengatakan harus mencapai jhana, konsentrasi absorpsi, maka baru bisa berwipasana. Tanpa itu tidak bisa. Maka sebetulnya kalau kita meneliti di dalam Tipitaka ada berbagai macam sebetulnya, bukan hanya satu macam. Secara garis besar ada yang dituliskan sebagai mereka yang menjalankan meditasi diawali dengan samatha ketenangan batin, kemudian dilanjutkan dengan vipassana. Tetapi ada yang menjalankan langsung dengan vipassana. Secara garis besar adalah demikian. Namun demikian sebetulnya variasi dari bagaimana kita berlatih meditasi untuk mencapai tingkat kesucian itu juga masih ada beberapa hal lagi. Jadi tidak setiap orang melakukan harus dengan satu cara saja, tidak demikian. Nah, tetapi patokannya apa? Patokannya adalah apa yang tertera di dalam Tipitaka di situ. Maka kita bisa mengambilnya di situ. Seperti misalnya di Mahasatipattana Sutta. Mahasatipattana Sutta membabarkan bagaimana kita hingga mencapai tingkat kesucian tertinggi, arahata, dalam 21 objek meditasi. Di situ ada 21 macam objek meditasi. Tetapi bukan berarti kita harus menjalankan seluruh 21 objek meditasi itu baru kita bisa mencapai tingkat-tingkat kesucian, bukan demikian. Nah, saya mengambil dari salah satu sutta di Samyutta Nikaya. Ada suatu ketika ada seorang bhikkhu di situ. Dia tentunya memiliki keinginan yang kuat tentunya untuk berlatih dan mencapai tingkat kesucian. Maka dia mendekati seorang bhikkhu yang lainnya. Dan dia bertanya kepada bhikkhu itu, bagaimana atau sejauh mana Anda berlatih untuk bisa mencapai kemurnian yang benar-benar murni. Suwisudang dikatakan suwisudang. Benar-benar murni dalam apa? Dalam penglihatan. Dasana suwisudang hoti. Bagaimana Anda bisa menjalankan atau mencapai atau menjadi murni atau benar-benar murni dalam penglihatan.
Jadi ini kata-kata benar-benar murni suwisudang di situ ya adalah merupakan tingkat pencapaian yang tertinggi, yang benar-benar murni. Bukan murninya baru sebagian, tapi benar-benar sudah total murni. Maka disebut bukan hanya wisuda, tetapi suwisuda. Ya. Maka itu adalah tingkat kesucian arahata. Tetapi ada kata-kata dasanang wisudi. Kata-kata dasana di situ sering digunakan dalam pengertian secara khusus ataupun secara umum. Nah, di kata-kata dasana yang ada di sutta itu adalah kata-kata yang khusus. Ya. Jadi dasana sebetulnya artinya adalah melihat atau penglihatan demikian. Ya. Dalam kata-kata yang arti yang umum juga penglihatan juga gitu. Tetapi di sini kata-kata dasana di sini adalah arti melihat dalam pengertian pencapaian tingkat kesucian yang pertama atau padama magga. Ya, pencapaian pengetahuan atau kesadaran jalan yang pertama, yaitu pemasuk arus Sotapaddi Magga. Ya. Nah, bagaimana Anda bisa mencapai tingkat itu? Katakanlah demikian. Meskipun sebetulnya kata-kata dasana itu bukan sekedar hanya pencapaian tingkat kesucian Sotapaddi Magga, tetapi juga ya Sakadagami, Anagami maupun Arahata Magga juga kita bisa menyebutnya sebagai dasana. Tetapi di dalam Abhidhamma biasanya dibedakan. Dasana, kata-kata dasana secara khusus digunakan untuk istilah yang disebut Sotapaddi Magga. Sedangkan Sakadagami, Anagami maupun Arahata mereka menggunakan istilah bawana. Ya, itu di dalam Abhidhamma demikian. Nah, meskipun demikian di dalam sutta kata-kata dasana juga sering digunakan terutama berkaitan dengan meditasi. Maka dikatakan ada yang kata-kata nyana dasana gitu. Ya. Nyana dasana adalah pengetahuan, nyana pengetahuan, dasana adalah penglihatan atau visi demikian. Visi dan pengetahuan. Ya. Nah, sering digunakan secara itu. Itu digunakan secara khusus sebetulnya. Ya. Nah, kenapa disebut dasana? Ya, Sotapaddi Magga kenapa disebut dasana? Karena Sotapaddi Magga adalah yang pertama melihat nibbana. Dan juga melakukan penghapusan beberapa jenis kekotoran batin. Ya. Ketika seseorang yogi ya berlatih meditasi mencapai tingkat gotra bunyana, ya pengetahuan perubahan silsilah, maka sebetulnya ketika mencapai pengetahuan gotrabu tersebut, yogi sebetulnya melihat nibbana untuk pertama kali. Jadi gotra bunyana adalah sebelum maganyana, sebelum pengetahuan jalan, sebelum mencapai tingkat kesucian. Seseorang sudah bisa mencapai, sudah dapat melihat nibbana, itu pada gotra bunyana. Namun demikian, pada tingkat gotra bunyana, meskipun seorang yogi melihat nibbana, tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk menghapuskan kekotoran batin, maka tidak bisa disebut sebagai dasana. Ya, maka hanya Sotapaddi Magga, ya jalan pemasuk arus yang disebut sebagai dasana karena melihat nibbana untuk pertama kali dan menghapus kekotoran batin. Ya. Nah, itu adalah alasannya demikian. Nah, maka biku yang pertama ini ketika ditanya bagaimana bisa mencapai tingkat tersebut, dia mengatakan, karena saya bisa melihat, saya mengerti, memahami dengan sebagaimana apa adanya yang disebut ca pasa ayatana. Ya, ca pasa ayatana ini 6 landasan
indria, ya, untuk terjadinya suatu kontak. Maka disebut capasayatanani. Nah, maka 6 landasan indria untuk terjadinya kontak ini apa saja? Ya, itu pertama adalah cakayatana. Cakayatana adalah landasan mata. Ya. Kemudian sotayatana, landasan telinga. Ganayatana, ya, landasan hidung. Jiwayatana, landasan lidah. Kayayatana, landasan tubuh. Dan manayatana adalah landasan batin. Ada 6 ini. Cakayatana tidak lain adalah cakupasa, adalah materi sensitif mata yang ada di dalam bola mata kita ini. Ya, sotayatana adalah materi sensitif telinga yang ada di dalam telinga kita ini. Ganayatana materi sensitif hidung yang ada dalam hidung kita. Jiwayatana adalah materi sensitif lidah yang ada, yang tersebar di dalam lidah kita. Kayayatana adalah kaya pasada, materi sensitif tubuh yang tersebar di seluruh tubuh kita. Manayatana adalah batin. Maka 5 yang pertama tersebut adalah merupakan bentuk materi, sedangkan manayatana adalah bentuk batin, arupa. Yang 5 pertama adalah rupa materi. Yang ke-6 adalah arupa, bukan materi atau batin. Nah, maka biku yang pertama ini, karena beliau menjalankan meditasinya, vipassana tentunya, karena itu adalah objek dari vipassana, bukan objek dalam samatha. Ketika menjalankan itu, beliau bisa merealisasikan tingkat-tingkat kesucian hingga mencapai tingkat kesucian arahata. Hanya dengan mengamati 6 landasan indria internal. Yang eksternal tidak. Jadi cakayatana biasanya dipasangkan dengan rupayatana. Karena cakayatana, materi sensitif mata, ya harus bertemu dengan objeknya. Objeknya disebut rupayatana. Ya, sotayatana, materi sensitif telinga harus berpasangan dengan suara, sadayatana. Materi sensitif hidung, ganayatana atau gana pasada ini harus dengan ganda yatana, bau, demikian. Tetapi biku ini hanya mengamati, ya, caku pasada, sota pasada, gana pasada, jiwa pasada, kaya pasada, dan mana atau winyana kanda sebetulnya yang diamati hanya itu. Jadi meskipun materi dari 28 jenis materi, dia hanya mengamati 5 jenis materi saja. Ya, sedangkan manayatana adalah winyana kanda, ya, gugus dari kesadaran. Cita atau kesadaran ya hanya 1 sebetulnya. Hanya dengan mengamati demikian, biku ini bisa mencapai tingkat kesucian arahata. Nah, biku yang bertanya belum puas. Kemudian bertanya, apakah ada biku lain yang juga dapat mencapai dasana suwisuda ini? Yang bisa mencapai tingkat kemurnian yang benar-benar murni dalam penglihatan ini? Ada. Ada seseorang lain, ada biku lain tinggal di wihara ini, berpraktek meditasi juga bisa mencapai nibbana di situ. Nah, maka biku yang belum puas ini kemudian menuju ke biku yang kedua, bertanya lagi. Dengan pertanyaan yang sama, bagaimana saudara bisa mencapai, ya, tingkat kesucian tersebut? Maka biku yang kedua berkata, saya bisa mencapai tingkat kesucian dengan cara, atau saya berlatih dengan memperhatikan, dengan mengamati, ya, panca upadana kanda, pancu upadana kanda, ya, 5 gugus kehidupan yang menjadi subjek dari kemelekatan, yaitu rupa kanda, widana kanda, sanya kanda, sangkara kanda, winyana kanda. Jadi dia mengamati seluruh
seluruh objek di dalam berwipasana. Kalau kita melakukan wipasana, objeknya apa? Objeknya adalah pancu padana khandha. Tidak ada objek yang lain selain itu. Jadi kita berwipasana, kita objeknya adalah apa? Materi, rupa, wedana, perasaan, ya, sanya, pencerapan, sangkara adalah bentukan-bentukan mental atau cetasika, dan winyana khandha adalah kesadaran. Maka di dalam meditasi wipasana kita hanya mengamati 5 hal ini, tidak ada yang lain. Nibbana tidak bisa kita amati, kita belum mencapai nibbana. Ya. Nah, orang yang kedua, biku yang kedua ini mengamati seluruh objek di dalam berwipasana. Ya, objek itu adalah objek disebut yang tunduk kepada kemelekatan atau yang menjadi subjek dari kemelekatan. Ya, kita menjadi memiliki kemelekatan ya terhadap materi yang menjadi tubuh kita seperti demikian, ini menjadi demikian. Kita juga memiliki kemelekatan terhadap wedana, perasaan, terhadap pencerapan kita, terhadap bentukan-bentukan mental, ya, terhadap kesadaran kita. Nah, ketika mendengar itu, maka biku yang bertanya ini kemudian berpikir, ini 2 orang biku ini berbeda. Yang satu mengatakan hanya mengamati 6 landasan indria internal sudah bisa mencapai tingkat sucian arahata. Yang kedua, dia mengatakan bahwa dengan mengamati seluruh objek di dalam wipasana sebetulnya. Maka mana yang benar? Nah, maka akhirnya dia tanya lagi, apakah ada biku lain yang bisa mencapai dasana suwisuda ini? Tidak. Ada di wihara yang lain, ada seorang biku yang bisa mencapai nibbana dengan cara berwipasana demikian. Maka orang ini kemudian bertanya lagi kepada biku yang ketiga. Biku yang ketiga menjawab, saya bisa mencapai dasana wisuda dengan mengamati Cataru Mahabuddha, 4 unsur pokok. Jadi biku yang ketiga hanya mengamati 4 unsur pokok, yaitu mengamati apa? Unsur tanah, air, api, dan udara. Biku ini hanya mengamati 4 unsur pokok ini, akhirnya dia bisa mencapai tingkat kesucian, mencapai tingkat kesucian yang tertinggi. Nah, biku yang bertanya makin bingung. Biku yang pertama hanya mengatakan sebagian, hanya mengatakan 6 landasan indria internal. Biku yang kedua menjawab, mengamati 5 gugus kehidupan adalah objek meditasi wipasana lengkap. Biku yang ketiga menjawab, sebagian lagi, lebih kecil lagi, hanya 4 unsur pokok saja. Nah, akhirnya biku yang bertanya kemudian menanyakan lagi, apakah ada biku lain yang bisa mencapai hal tersebut? Ada. Nah, ada tinggal di sini, wihara-wihara sini. Oke. Akhirnya biku ini bertanya lagi kepada biku yang keempat. Biku yang keempat menjawab, bagaimana dia bisa mencapai kemurnian yang sesungguhnya itu. Beliau mengatakan bahwa karena saya dapat memahami dengan sebagaimana apa adanya, bahwa segala sesuatu yang menjadi atau yang tunduk pada kemunculan, semua itu adalah tunduk pada kelenyapan. Biku yang keempat mengatakan demikian. Jadi segala sesuatu yang tunduk kepada kemunculan, semua itu tunduk pada kelenyapan. Saya memahami itu, maka saya mencapai kemurnian yang sesungguhnya. Nah, jawaban ini adalah sebetulnya sama, mengacu pada pengamatan kepada 5 gugus kehidupan secara utuh, secara selengkapnya, tetapi lebih luas lagi bahwa karena 5 yang disebut 5 gugus kehidupan ini ada di alam indriawi, seperti alam manusia ini, alam dewa adalah alam indriawi. Ya. Di alam Brahma juga ada 5 gugus kehidupan. Di alam arupa Brahma
Ya di situ hanya ada 4 gugus kehidupan. Maka biku ini dengan mengamati 5 gugus kehidupan ini di alam indriawi, alam rupa Brahma dan alam arupa Brahma, dia mencapai tingkat kesucian, arahata. Nah, jadi ada 4 orang biku dan memberikan 4 jawaban yang berbeda. Dan mengatakan mereka bisa mencapai tingkat kesucian arahata. Ya. Nah, karena berbeda-beda akhirnya biku yang bertanya ini ya menanyakan lagi kepada biku yang keempat yang terakhir, apakah Anda ini melihat sendiri ataukah karena ada orang lain yang mengatakan? Oh, saya mengetahui semua hal ini, saya bisa mencapai semua hal ini karena ada sama Sang Buddha. Beliau yang guru kita yang mengajarkan. Oh, kalau gitu saya harus pergi bertanya dengan sama Sang Buddha. Akhirnya biku ini bertanya mendatangi Buddha dan bertanya. Pertama menjelaskan bertemu dengan 4 orang biku tersebut, kemudian bertanya bagaimana mencapai kemurnian yang sesungguhnya yang secara totalitas tadi bagaimana. Buddha melihat bahwa biku ini sebetulnya dan 4 orang biku yang lainnya sebetulnya telah menjawab dengan sempurna sebetulnya. Dan Buddha mengetahui bahwa 4 orang biku yang menjawab tadi adalah Kinasawa biku yang telah mencapai, yang telah menghancurkan semua noda, yaitu mereka adalah arahata, arahanta. Tetapi biku yang bertanya ini karena belum mencapai tingkat kesucian apapun, maka memiliki kebingungan dengan jawaban dari 4 orang biku yang telah mencapai kesucian tadi. Tidak tahu mana yang harus dijalankan karena dengan jawaban yang berbeda-beda. Nah, akhirnya Buddha melihat hal tersebut. Kemudian Buddha membabarkan suatu perumpamaan disebut Kingsukopama. Kingsuka upama adalah suatu perumpamaan. Kingsuka adalah nama sebuah pohon. Pohonnya namanya Kingsuka. Kingsuka artinya apa itu? Jadi pohon apa itu? Kingsuka ruka artinya pohon apa itu? Pohonnya apa, Bun? Pohon apa? Pohon apa itu? Jadi apa itu? Apa itu? Jadi pohonnya namanya tuh apa itu? Dalam bahasa Pali Kingsuka. Jadi ada pohon namanya Kingsuka. Artinya pohon apa itu? Jadi ada pohon apa itu? Jadi Buddha mengatakan, ada seseorang, di katakanlah ada suatu kota. Di situ ada seorang dokter yang pandai sekali. Tahu tentang semua seluk-beluk tentang obat begitu. Dan dia mengobati tentu saja. Kemudian pada suatu saat ada seseorang yang tinggal di sisi timur dari pintu gerbang kota. Dia sakit. Sakit kuning katanya. Datang ke dokter itu. Dan telah menyatakan sakitnya apa, kemudian minta obat. Maka dokter itu mengatakan, kamu cari pohon apa itu? Kamu cari pohon Kingsuka itu. Kamu potong, kamu keringkan, kamu bakar. Kamu ambil larutan garamnya yang bisa kamu dapat. Kamu campur dengan obat ini, obat itu, kamu minum, kamu pasti akan sehat, kuat, dan bahagia. Orang ini yang dari sisi timur ini menjalankan itu, minum obat itu sembuh, sehat, kuat, bahagia. Kemudian ada orang lain lagi dari selatan pintu gerbang datang kepada dokter itu karena dia juga sakit kuning juga. Dokternya memberikan resep yang sama. Kamu cari pohon apa itu? Kamu keringkan, kamu bakar, kamu ambil cairan larutan
garamnya, kemudian kamu campur dengan obat ini itu, kamu minum, kamu akan sembuh. Dan itu dilakukan sembuh. Demikian pula orang ada dari barat, dari utara, melakukan hal yang sama, karena sakit yang sama, dengan cara itu dia sembuh. Ya. Nah, suatu ketika ada seorang lain lagi, orang dari desa terpencil, katakanlah demikian. Dia sakit kuning. Dia minum obat ini itu tidak bisa sembuh. Tidak bisa sembuh. Nah, akhirnya dia mendengar, oh ada orang yang pernah sembuh. Ya, dia tinggal di dekat pintu gerbang timur. Nah, saya akan ke sana. Maka orang yang sakit ini akhirnya mendatangi orang yang telah sembuh dari penyakit kuning itu yang tinggal di gerbang timur. Nah, maka orang yang tinggal di gerbang timur tadi mengatakan, karena ditanya apa obatnya, tanya, ya kamu cari pohon king suka, ya kamu cari pohon apa itu, kamu bikin ini, kamu minum, kamu sembuh. Ya. Nah, pohon king suka itu seperti apa? Ada yang pernah lihat pohon king suka? Ada yang pernah lihat? Tidak ada. Sama, saya juga tidak pernah. Saya juga tidak pernah. Pohon apa itu? Apa itu? Nggak tahu saya apa itu. Ada bahasa Latinnya sebetulnya. Ya, ada bahasa Latinnya di dalam. Meskipun itu asalnya katakanlah mungkin di India tetapi tersebar. Ya, tersebar kemana-mana. Dan ada bahasa Latinnya. Nah, ketika ditanya pohon king suka itu seperti apa, maka orang ini menjawab, pohon king suka itu seperti ini, seperti pilar yang terbakar. Jadi misalnya nih ada suatu desa itu kebakaran, maka kan ada rumah-rumahnya itu yang ikut kebakaran itu, maka rumah kan ada pilarnya. Nah, pilar yang kebakar itu kan hitam begitu. Nah, itu pohon king suka itu seperti begitu. Nah, kamu cari itu, kamu ramu pokoknya, kamu minum akhirnya sembuh. Akan bisa sembuh. Nah, orang ini mendengar itu karena orang ini memiliki pandangan bahwa apa yang terdengar itu adalah suatu berkah. Ini masa dengan pohon yang kayak kebakar hitam gitu bisa sembuh? Ya nggak percaya kan dia. Akhirnya tanya lagi kepada dia, apa ada orang lain yang bisa sembuh dengan cara begitu? Oh ada. Di gerbang selatan ada orang yang begitu. Ya, oke, saya ke sana lah. Akhirnya orang itu ke sana mendatangi orang yang di selatan. Yang di selatan ditanya obatnya bagaimana bisa sembuh? Sama, kamu cari pohon king suka. Nah, pohon king suka lagi. Pohon king suka itu seperti apa? Oh, pohon king suka itu ya berwarna kemerah-merahan. Gitu. Seperti sepotong daging merah gitu. Itu pohon king suka. Loh, yang tadi bilang hitam sekarang merah gitu. Yang benar yang mana, hitam dan merah itu beda. Beda sekali, kita bisa membedakan hitam dan merah. Tapi yang kedua mengatakan warna merah, warnanya kemerah-merahan. Karena pohon king suka itu ketika berbunga, bunganya warnanya merah. Gitu. Jadi orang yang kedua ini ketika mencari pohon king suka, ya ketemunya ketika pohon king suka itu berbunga, warnanya merah. Orang yang pertama ketika mencari pohon king suka, dia ketemunya pohon king suka ketika waktu itu ya musim dingin, jadi sudah rontok semua, tidak ada daunnya, tidak ada buahnya, tidak ada bunganya. Jadi seperti hitam saja, seperti pilar hitam. Nah, mendengar itu maka orang ini tidak percaya lagi kan. Akhirnya tanya lagi, apa ada yang lainnya? Ada di sisi barat, sana ada. Datang lagi orang ini. Tanya kepada orang di sisi barat, obatnya bagaimana? Kamu cari pohon king suka.
Kamu cari pohon kingsuka, kemudian kamu olah demikian, kamu akan sembuh. Pohon kingsuka itu seperti apa? Pohon kingsuka itu seperti gini, dia itu banyak ranting-rantingnya, kecil-kecil begitu. Dia menggantung demikian. Ada buahnya seperti kacang polong, gitu. Itu pohon kingsuka. Loh, ini beda lagi, sama pertama, kedua, ketiga beda lagi. Yang pertama hitam, yang kedua merah, yang ketiga orang ketiga bilang seperti banyak ranting-rantingnya, yang ada buahnya seperti kacang polong katanya. Nah, yang mana yang benar gitu? Tanya lagi, apakah ada orang lain? Ada yang tinggal di utara. Tanya lagi, yang ada di utara. Nah, ketika mendatangi orang yang berada di utara, ya, dia mengatakan pohon kingsuka itu seperti pohon beringin. Pohon kingsuka itu banyak daun-daunnya, rindang. Pokoknya kamu bisa berteduh di situ. Jadi pokoknya bagus, pohon kingsuka itu seperti demikian. Karena ketika orang ini, ya, orang yang keempat ini mencari pohon kingsuka untuk menyembuhkan penyakitnya, dia menemui pohon kingsuka pada musim panas ketika sudah ada musim semi, demikiannya mudah muncul daun-daunnya banyak demikian. Ya, orang yang ketiga ketemunya ketika pohon kingsuka itu berbuah. Jadi orang yang pertama ketemu pohon kingsuka ketika tidak ke musim dingin mungkin gitu. Jadi tidak ada daunnya, tidak ada buahnya. Ya, semacam demikian. Orang yang kedua ketemu ketika berbuah, ketika mekar gitu, seperti ada bunganya. Orang yang ketiga ketemu ketika berbuah. Orang yang keempat ketemunya ketika musim panas, ketika ada banyak daun-daunnya. Jadi masing-masing memiliki pandangan yang berbeda tentang pohon kingsuka itu seperti apa. Dan ketika mereka menjalankan perintahnya, apa yang disebutkan oleh si dokter itu, bahwa kamu bakar, kamu ambil larutan garamnya, kamu campur dengan ini dan itu, kamu minum larutan obat itu, kamu akan sembuh. Dan mereka 4 orang itu sembuh. Meskipun pohonnya itu warnanya hitam, mau warnanya merah, mau warnanya ada buahnya, atau daun-daunnya banyak, ketika dilakukan itu, ketika diminum, sembuh. Nah, maka demikian pula seseorang bermeditasi, ia akan berbeda-beda gitu. Dengan teknik juga berbeda-beda, tetapi ada patokannya tentunya. Ya, kalau kita mengikuti instruksi tidak dengan benar, dengan objek yang diamati itu yang mungkin berbeda-beda, seperti tadi biku tadi. Yang biku yang pertama hanya mengamati 6 landasan indria internal. Biku yang kedua mengamati 5 gugus kehidupan menjadi subjek dari kemelekatan. Biku yang ketiga mengamati hanya 4 unsur pokok materi. Ya. Biku yang keempat ya mengatakan lagi mengamati seluruh rangkaian dari 5 gugus kehidupan yang ada di alam indriawi, alam rupa Brahma maupun alam arupa Brahma. Jadi dengan mengamati demikian sebetulnya meskipun kita hanya mengamati 4 unsur pokok dari materi, ya materi, tanah, air, api dan udara. Ketika kita mengamati demikian, maka tentunya akan bekerja, ya bentuk arupa, bentuk batin juga akan bekerja dalam pengamatan. Maka di dalam kitab ulasan disebutkan, meskipun kita objeknya, kita pengamatan terhadap 4 unsur pokok saja, tetapi itu juga memenuhi, ya pengamatan secara menyeluruh. Karena kita tidak bisa mengamati tanpa adanya batin.
batin akan tetap ikut mengamati. Itulah yang mengamati adalah batin. Materi unsur pokok hanya merupakan objek saja. Materi tidak bisa mengamati, materi hanya selalu sebagai aramana, sebagai objek. Tetapi batin, dia bisa sebagai objek, dia bisa sebagai subjek. Ya, dia bisa sebagai objek pengamatan dan dia sebagai subjek yang mengamati objek. Nah, itulah saudara-saudara sekalian, itu adalah menggambarkan sebetulnya, menggambarkan bahwa kita melakukan meditasi vipassana secara langsung, ya. Kita mengamati 6 landasan indria, kita mengamati 5 unsur, 5 gugus kehidupan secara utuh. Kita mengamati karena keterbatasan kemampuan kita, mungkin kita hanya mengamati 4 unsur pokok, ya. Maka itu bisa membawa kita kepada perkembangan kemajuan vipassana kita dan hingga mencapai tingkat-tingkat kesucian. Hanya kita harus ingat bahwa bagi meditasi, pemeditasi atau yogi yang menjalankan vipassana murni tanpa diawali dengan meditasi ketenangan batin, maka dibutuhkan usaha yang kuat untuk mengamati objek tersebut secara berkesinambungan tanpa adanya jeda selama kita melakukan intensif meditasi. Itu adalah suatu syarat yang sangat penting sekali. Kalau kita melakukan meditasi dengan banyak jeda, ya, maka kemurnian dari batin kita tidak akan bisa tercapai atau sulit tercapai atau membutuhkan waktu yang lama sekali untuk dapat tercapai. Sehingga kalau kemurnian batin kita, kemurnian pikiran kita ini tidak tercapai, tentunya kita akan sulit untuk memberikan pengamatan dan memahami objek yang kita amati sebagai anicca, dukkha, dan anatta tadi. Ya. Jadi kita harus memberikan usaha yang kuat di situ. Tetapi bagi mereka yang menjalankan meditasi dengan diawali meditasi ketenangan batin terlebih dahulu sebelum menjalankan vipassana, nah mereka harus berusaha untuk mencapai tingkat-tingkat kemurnian batin atau kemurnian pikiran dengan tercapainya konsentrasi akses ataupun konsentrasi absorpsi. Jana, ya, upacara samadhi ataupun ya jana samadhi. Sebelum mereka mencapai tingkat itu, maka mereka tidak bisa beralih ke meditasi vipassana tentunya. Dan itu yang mereka harus kerjakan dan mungkin membutuhkan waktu yang lama juga. Hanya ketika mereka mampu mencapai tingkat konsentrasi yang kuat, yang tinggi, yang access concentration maupun absorption concentration tadi, maka baru dia bisa beralih ke vipassana. Selama itu tidak tercapai, dia tidak masuk ke dalam vipassana. Terus di situ saja, mengembangkan di situ. Tetapi bagi vipassana yanika yogi atau disebut sudah vipassana, maka tugas yang berat adalah bagaimana saudara mengembangkan konsentrasi sesaat atau kanika samadhi saudara ini agar dapat terus-menerus berkesinambungan dalam pengamatan terhadap objek tadi. Kalau saudara tidak mengembangkan secara berkesinambungan, maka kanika samadhi atau konsentrasi sesaat yang dikembangkan tadi tidak akan mencapai momentum kekuatan untuk dapat melakukan penembusan kepada pemahaman, karakteristik, ya, fungsi, manifestasi ataupun sebab dekat dari objek, ya, dari rupa atau nama yang diamati tadi. Jadi masing-masing memiliki tugas berat yang tidak bisa dilakukan dengan santai, dengan biasa saja. Ya.
Nah, itulah dua hal yang harus dipahami, bahwa kita di sini terutama dianjurkan memberikan pengamatan awal kepada gerakan kembang dan kempisnya perut, misalnya demikian. Kembang dan kempisnya perut adalah pengamatan utamanya adalah pengamatan kepada unsur udara. Itu adalah salah satu dari 4 unsur pokok materi. Ya, masih ada unsur tanahnya, masih ada unsur apinya dan lain sebagainya. Tetapi dengan mengamati itu, ya, maka 4 unsur pokok yang lainnya juga akan bisa dipahami juga. Kalau saudara bisa mengembangkan ini dengan baik, ya, menurut Sutta, menurut King Suko Pamasuta tadi, meskipun saudara hanya mengamati 4 unsur pokok itu saja, maka itu pun bisa menghantarkan saudara kepada pencapaian tingkat-tingkat kesucian. Itu yang ada di dalam Samyutta Nikaya dituliskan demikian. Saudara memiliki kemampuan yang lebih tentunya dengan pengamatan misalnya 5 gugus kehidupan secara utuh. Tentunya akan memberikan pengalaman, memberikan pemahaman yang berbeda meskipun pencapaian nibbana pun juga tercapai juga. Jadi seseorang bisa mencapai nibbana, mencapai tingkat kesucian dengan pengamatan 4 unsur pokok saja. Ataupun dia juga bisa mengamati, melakukan pencapaian itu dengan pengamatan atas semua gugus kehidupan. Pancupadana Khandha tadi. Ya. Dan masing-masing orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda untuk itu. Jadi selama kita menjalankan latihan meditasi, selama kita menerapkan ya jalan mulia yang berfaktor 8 itu di dalam kita bermeditasi, mengamati objek dengan benar, maka tingkat-tingkat kesucian itu pun juga akan bisa tercapai. Ya. Kita memberikan usaha, maka mindfulness kita, sati kita akan menjadi tajam. Ketika sati mindfulness kita tajam, maka konsentrasi kita akan mencapai tingkat kekuatan tertentu yang dapat menembus, memberikan pemahaman objek tersebut sebagai anicca, dukkha, dan anatta. Ketika bisa mencapai tingkat pemahaman anicca, dukkha, dan anatta, maka secara bertahap, maka kita akan lepas dari sesuatu yang berkondisi menjadi sesuatu yang tidak berkondisi. Yaitu nibbana tadi. Jadi untuk mencapai yang tidak berkondisi atau nibbana, seseorang harus mengawalinya dari pengamatan pada semua hal yang berkondisi. Ya, baik itu hanya sekedar 4 unsur pokok atau 6 landasan indria ataupun secara keseluruhan 4 gugus kehidupan. Ya, itu saja yang saya sampaikan ya sebagai bahan pemahaman, ya, memberikan saudara keyakinan lagi apa yang saudara lakukan di sini untuk bermeditasi vipassana secara langsung ataupun bermeditasi vipassana yang diawali dengan ketenangan batin. Apa yang dilakukan itu akan juga dapat membawa kepada pencapaian tingkat kesucian. Semoga saudara-saudara sekalian dengan memahami hal tersebut mendapatkan keyakinan, memberikan wirya usaha, mengembangkan sati, mencapai konsentrasi, dan akan dapat mencapai penembusan kepada pengetahuan-pengetahuan yang akhirnya membawa saudara kepada pencapaian kebahagiaan tertinggi nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. Namaskara.